ああ、わかりました。だから雷門の近くで降ろしてあげるから。そう。で、あと東武の駅の裏の乗り場ってわかる？駅の裏。あ、はい、大丈夫です。はい。で、もしかしたらそこになっちゃうかもしれないけど。ああ、わかりました。だからまた連絡するから。あ、はい。ちょっと待って。で、雷門の近くで降ろしたら。そうですね。Baiklah, setelah tiba tadi dari Bandara Haneda, kami naik bis menuju ke Sensoji Temple atau kuil Sensoji. Nanti akan melewati gerbang Kaminarimon atau Kaminarimon Gate ya. Tetapi tidak akan parkir di sekitar Kaminarimon karena cukup padat. Maka parkir bis agak jauh, jadi parkir di jalan Kaminarimon Dori ya. Kemudian nanti akan jalan kaki menuju Kaminarimon Gate. Setelah melewati gerbang Kaminarimon, maka akan menyusuri Nakamichi Dori atau Nakamichi Street ya, di mana tempat-tempat pertokoan akan kelihatan sepanjang jalan menuju gerbang Hozomon. Nanti setelah melewati gerbang Hozomon akan tiba di Sensoji Temple. Ya, kita nanti akan diturunkan di depannya, persis banget di depannya Sakusa Temple. Jadi tolong lihat kanan kiri teman-teman belakangnya. Diingat-ingat, jangan sampai berpencar sendiri. Nanti akan saya kasih meeting pointnya di mana, jam berapa, dan juga kita kumpulnya jam berapa, ya. Oke, bisa dimengerti? Oke. Gerbang besar Sensoji. Gerbang dalam disebut Hozomon. Nanti kita akan melewatinya. Gerbang Kaminarimon ini tingginya 11,7 meter dengan lebar 11,4 meter dan mencakup area 69 meter persegi. Gerbang ini pertama kali dibangun tahun 941, tetapi gerbang yang bertahan sampai sekarang ini berasal pada tahun 1960. Patung Fujin terdapat di sisi kanan, sedangkan Raijin di sisi kiri. Nah, ini yang kita lihat adalah patung. Kemudian di tengahnya ada lentera merah raksasa atau Chochin, tergantung di bawah tengah gerbang. Tingginya 3,9 meter dengan lebar 3,3 meter dan beratnya sekitar 700 kg. Lentera yang ada pada saat ini dibangun oleh Takashi Chochin pada tahun 2013 dan memiliki bagian bawah yang terbuat dari logam sama seperti lentera sebelumnya. Dan pada bagian dasarnya, dasar dari lentera ini dilengkapi plat nama yang bertuliskan Matsushita Denki, singkatan dari nama lama Panasonic dalam bahasa Jepang. Setelah melewati gerbang Kaminarimon, maka akan masuk ke area Nakamichi Dori, yaitu jalan yang membentang dari Kaminarimon ke kuil Sensoji. Jalan ini dipenuhi oleh toko-toko kecil yang menjual aneka cenderamata
mulai dari kipas, kemudian juga ukiyo-e atau lukisan circle kayu, ada kimono, kemudian juga teks-teks suci Buddha, permen, mainan, dan kaos. Tentu saja keberadaan toko-toko ini merupakan bagian dari tradisi menjual barang kepada para peziarah dan juga kepada para turis yang berkunjung ke Sensoji Temple. Di Naka-Mise Dori ini ada lebih dari 19 stand yang berbeda bersaing untuk meraih perhatian para pengunjung dengan menjual segala hal mulai dari pedang samurai hingga es krim. Selama liburan, area ini didekorasi dengan ornamen musiman, yaitu bunga plum sutra dan layang-layang saat tahun baru, dedaunan yang cerah saat musim gugur, dan bunga sakura saat musim semi. Para pengunjung berpakaian kimono yang hilir mudik dan hiasan berupa lentera-lentera menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat paling berwarna di Tokyo. Beberapa souvenir yang terkenal adalah patung kucing Maneki Neko yang membawa keberuntungan. Menurut kepercayaan orang Jepang, aksesori rambut, kipas elegan dalam beberapa warna dan ukuran. Juga ada payung Jepang buatan tangan. Setelah melewati Naka-Mise Dori, kita akan masuk ke Hojomon atau gerbang harta karun. Adalah gerbang terdalam dari dua gerbang Sensoji. Pada bagian selatan gerbang Hojomon ini, pada lantai pertamanya menyimpan dua patung, 3 lentera, dan sepasang sandal raksasa. Gerbang ini tingginya 22,7 meter, panjangnya 21 meter, dan lebarnya 8 meter. Hojomon pertama kali dibangun pada tahun 942 Masehi oleh Taira no Kinmasa. Pada tahun 64, struktur beton bertulang baja yang bertahan hingga kini dibangun dari sumbangan 150 juta yen oleh Yonetaro Motoya. Lantai atas Hojomon menyimpan sutra Sensoji yang berharga, termasuk di dalamnya ada salinan sutra Tratei yang diakui sebagai pusaka nasional Jepang dan Isai Kyo, koleksi lengkap kitab suci Buddha yang telah ditetapkan sebagai properti kebudayaan Jepang. Hojomon hanya dilengkapi 2 patung penjaga yang terletak di kedua sisi selatan gerbang. Patung setinggi 5,45 meter melambangkan Nio atau dewa pelindung Buddha. Karena keberadaan kedua patung ini, gerbang Hojomon awalnya disebut Niomon atau gerbang Nio, sebelum diubah namanya menjadi Hojomon. Gerbang ini juga memiliki 3 lentera besar. Lentera terbesar dan paling menonjol adalah Chochin yang berwarna merah, yang tergantung di bawah tengah bukaan gerbang dengan tinggi 3,75 meter, diameter 2,7 meter, dan beratnya 400 kg. Lentera menampilkan nama kota Kobunacho. Lentera yang ada sekarang mulai dibuat pada tahun 2003 melalui sumbangan 5 juta yen dari warga Kobunacho. Sumbangan ini merupakan bagian dari peringatan 400 tahun dimulainya zaman Edo. Di kedua sisi Chochin tergantung 2 toro tembaga setinggi 2,75 meter dan berat masing-masing sekitar 1000 kg. Ketiga lentera tersebut dilepas dari tempatnya selama festival Sanja Matsuri. Di sisi utara belakang,
Hojomon terdapat waraji, sepasang sandal terbuat dari jerami dengan panjang 4,5 meter, lebar 1,5 meter, yang beratnya masing-masing 400 kg. Kita rombongan dari Bandung dengan anak-anak ini ya, jadi selama 5 hari begitu. Ini baru hari pertama. Dan Kuil Sensoji didedikasikan untuk Kanon Busatsu, Bodhisattva welas asih, dan menjadi rumah ibadah yang paling banyak dikunjungi di dunia dengan lebih dari 30 juta pengunjung setiap tahunnya. Kuil Sensoji ini didirikan pada tahun 645 Masehi, menjadikannya kuil tertua di Tokyo. Pada tahun-tahun awal kesogunan Tokugawa Ieyasu menetapkan Sensoji sebagai kuil pelindung klan Tokugawa. Kuil Shinto Nishinomiyu Inari terletak di dalam kompleks Sensoji, dan sebuah tori menjadi penanda masuk ke kawasan suci kuil Shinto. Setelah menjelajahi Kaminarimon, kemudian menyusuri Nakamatsu-dori dan melewati Hojomon Gate, kemudian juga melihat sekitar Asakusa Park, ya, Taman Asakusa sekitar Sensoji Temple, dan juga menelusuri Sensoji Temple sendiri. Kemudian kami kembali ke tempat titik kumpul atau meeting point di depan Kaminarimon. Selanjutnya berjalan kaki sambil melihat suasana sekitar, lanjutkan ke restoran untuk makan siang.
Setelah berjalan dari Kamaniramo, kemudian tidak lama kita sampai di restoran untuk makan siang dulu. Dan setelah makan siang, kita akan sholat zuhur dan jam asar. Kemudian akan dilanjutkan perjalanan ke Odaiba, yaitu tempat wisata di mana ada miniatur Liberty, kemudian juga ada robot Gundam di sana. Kemudian dari Odaiba kita akan melanjutkan perjalanan ke Tokyo Tower.